Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Yuliana Kusuma. Saya dari Prodi Sosiologi Universitas Trunojoyo Madura. Saya di sini akan menyampaikan mengenai hasil penelitian saya dengan judul Solidaritas Antar Umat Beragama Islam dan Kristen di Desa Mojowarno. Saya di sini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian saya yang dengan judul Solidaritas Antar Umat Beragama Islam dan Kristen di Desa Mojowarno. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki keberagaman, mulai dari keberagaman suku, budaya, ras, agama, ideologi, etnis, dan lain sebagainya. Untuk menciptakan suatu integrasi di dalam perbedaan tersebut atau keberagaman tersebut, maka di dalam masyarakat harus timbul rasa solidaritas atau toleransi antar masyarakat yang berbeda-beda. Salah satunya di Desa Mojowarno. Desa Mojowarno merupakan salah satu desa yang terdapat di Kabupaten Jombang. Desa Mojowarno dikenal sebagai desa yang memiliki solidaritas yang tinggi antar umat beragama. Karena di Desa Mojowarno terdapat dua agama yang hidup saling berdampingan tanpa adanya perpecahan. Walaupun agama Islam sebagai agama mayoritas, tetapi mereka tidak berbuat semena-mena terhadap agama Kristen yang sebagai agama minoritas. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai solidaritas antar umat beragama Islam dan Kristen di Desa Mojowarno, saya pertama kali akan menjelaskan mengenai pengertian solidaritas terlebih dahulu. Dalam KBBI, solidaritas merupakan kebersamaan yang terdapat di dalam sebuah kelompok atau masyarakat mengenai perasaan kegotong royongan atau kesetiakawanan. Menurut para ahli, menurut Peter Koptin, hubungan antara biologis dan sosial sangat penting karena solidaritas penting untuk saling membantu suatu hal untuk orang lain bukan karena harapan imbalan tetapi perasaan solidaritas murni. Secara umum, solidaritas merupakan kebersamaan yang terdapat di dalam sebuah kelompok atau masyarakat mengenai perasaan kegotong royongan atau kesetiakawanan. Emil Durkheim membagi solidaritas itu menjadi dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Solidaritas mekanik merupakan solidaritas yang belum terdapat spesialis kerja yang jelas. Solidaritas mekanik ini tuh biasanya terdapat di masyarakat perdesaan. Solidaritas mekanik terdapat kesadaran kolektif yang tinggi di dalam masyarakatnya. Selain itu, solidaritas mekanik ini tidak timbul atau berkembang perasaan individualis. Kemudian solidaritas organik. Solidaritas organik ini merupakan solidaritas yang sudah memiliki spesialis kerja yang jelas. Solidaritas organik ini terdapat pada masyarakat perkotaan, karena masyarakat perkotaan itu sudah memiliki spesialis kerja yang jelas. Selain itu, solidaritas organik ini tingkat ketergantungan antar masyarakatnya itu sangat tinggi karena terdapat spesialis kerja yang jelas dan mereka itu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya, seorang dokter dalam memenuhi kebutuhannya pokok seperti beras, maka membutuhkan seorang petani. Selain itu, sikap individualis pada solidaritas organik ini itu sangat tinggi. Solidaritas antar umat agama Islam dan Kristen di Desa Mojowarno. Saya melakukan penelitian terhadap solidaritas antar umat agama Islam dan Kristen di Desa Mojowarno. Saya menggali tentang apa yang menjadi latar belakang dari terbentuknya solidaritas tersebut dan seperti apa bentuk dari solidaritas tersebut. Saya melakukannya dengan beberapa metode, yaitu metode wawancara, metode observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan, latar terbentuknya solidaritas antar umat agama Islam dan Kristen menurut informan pertama, yaitu Pak Judip,
berdasarkan potongan surat Al-Kafirun yang memiliki arti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi, mereka urusan agama atau menjalankan ibadah itu menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Tapi ketika mereka sudah melaksanakan kegiatan sosial atau dalam masyarakat seperti tolong menolong, mereka itu timbul rasa solidaritas dan toleransi. Kemudian saling mengasihi dan mencintai itu merupakan dari informan yang kedua, yaitu Bu Emi. Bentuk solidaritas antar umat beragama Kristen dan Islam di Desa Mojowarno. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, bentuk solidaritas antar umat beragama Islam dan Kristen di Desa Mojowarno yaitu yang pertama, pembagian daging kurban sama rata tanpa memandang agama. Jadi, pada saat perayaan Idul Adha, orang yang beragama Kristen itu juga mendapatkan bagian daging kurban sama rata. Kemudian yang kedua, orang Muslim juga ikut membantu untuk membuat hiasan saat acara unduh-unduh. Acara unduh-unduh merupakan acara perayaan yang dilakukan oleh umat Kristen atas bentuk rasa syukur atas hasil panen. Dalam hal ini, orang yang beragama Muslim itu ikut membantu, biasanya itu ikut menyalurkan hasil panen tersebut atau mengasih hasil panennya untuk dibuat hiasan atau seperti patung-patung gitu. Kemudian yang ketiga itu takziah. Mereka ketika ada orang Islam yang meninggal, maka orang Kristen juga melakukan belasungkawa atau takziah dan begitu sebaliknya. Umat Kristen juga membawa ater-ater saat pegangan. Megangan merupakan salah satu kebudayaan atau tradisi masyarakat Desa Mojowarno, masyarakat Islam dalam perayaan penyambutan bulan Ramadan. Dalam hal ini, masyarakat beragama Islam itu membawa sejenis kayak makanan-makanan untuk dibawa ke masjid atau musola. Kemudian orang Kristen itu biasanya itu juga membawa sebagai bentuk rasa penghormatan. Kemudian berbagi takjil dan buka bersama antara pemuda IPNU, IPPNU, dan pemuda GKJW. Dalam hal ini, pemuda IPNU, IPPNU itu melakukan dan GKJW itu melakukan pembagian takjil dan buka bersama saat bulan puasa, seperti halnya yang dilakukan pada bulan puasa tahun ini. Kemudian tolong menolong. Kemudian gebiar musik diadakan umat Kristen saat acara unduh-unduh dan mengundang orang yang beragama Muslim. Gebiar musik merupakan acara pada saat perayaan unduh-unduh sebelum hari hanya. Gebiar musik ini tuh biasanya itu mengundang orang yang beragama Muslim, seperti beberapa tahun yang lalu sebelum adanya pandemi COVID-19. Gebiar musik ini mengundang para santri dari Tebuireng. Selain itu juga terdapat para tokoh-tokoh agama, tidak hanya agama Islam tetapi agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Ini merupakan dokumentasi kegiatan pembagian takjil yang dilakukan oleh pemuda IPNU, IPPNU, dan pemuda GKJW di Desa Mojowarno. Ini dilakukan di daerah depan Gereja Kristen Mojowarno. Ini merupakan kegiatan unduh-unduh sebelum adanya pandemi COVID-19. Dokumentasi wawancara, ini dokumentasi yang saya lakukan pada saat wawancara. Informan pertama merupakan Pak Didi selaku warga RT 1 RW 2 Mojowarno. Ia beragama Islam dan bekerja sebagai petani, selain itu sebagai tokoh agama masyarakat setempat. Kemudian yang kedua yaitu Bu Emi selaku warga RT 1 RW 2. Ia beragama Kristen dan salah satunya orang yang beragama Kristen di RT 1 RW 2 dan sebagai ibu rumah tangga. Kesimpulan, Indonesia adalah bangsa yang memiliki keberagaman atau bangsa yang dikenal dengan keberagamannya, mulai dari keberagaman ras, suku, ideologi, etnis, dan agama.
keberagaman ini bukan suatu hal untuk pemecah bangsa, tetapi sesuatu hal untuk mewujudkan integrasi bangsa. Oleh karena itu, salah satu bentuk untuk menghargai keberagaman adalah dengan sikap solidaritas. Solidaritas menurut Emil Durkheim itu ada dua, yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Salah satu masyarakat yang menerapkan solidaritas di atas perbedaan adalah masyarakat Desa Mojowarno. Masyarakat Desa Mojowarno itu terdapat dua agama hidup berdampingan, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Dalam masyarakat Mojowarno, bentuk solidaritasnya itu solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Solidaritas organik dapat dilihat dari mereka terdapat spesialis kerja yang jelas, tapi mereka itu tidak ada rasa individualis. Dapat dilihat mereka saling tolong-menolong dan saling membantu. Kemudian solidaritas mekanik adalah mereka memiliki kesadaran kolektif yang tinggi. Walaupun mereka berbeda, tetapi mereka tetap tolong-menolong. Walaupun mereka dengan latar belakang keyakinan berbeda, tapi mereka tetap membantu dan tidak bersifat individualis. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada salah pengucapan atau penyampaian saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam toleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.